komputer. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun Bapak Ibu berada sekarang. Alhamdulillah ini dengan kemajuan teknologi akhirnya kita bisa belajar bersama nanti dengan Bu Hindun ya. Ini memang saya pribadi mengikuti akun Facebook-nya Bu Hindun. Kalau Bapak Ibu berteman dengan Bu Hindun di Facebook, nama akunnya sama, Hindun Susilowati ya. Jadi beliau tidak memakai nama pena. Di sana hampir setiap hari beliau menurut saya ngasih iming-iming ya. Ini Bapak Ibu ngasih iming-iming, apalagi ya ini sebenarnya memang relevan tidak relevan ya. Artinya ada yang Bapak Ibu mungkin sekarang posisinya memang memiliki anak yang usia sekolah misalkan TK, kemudian SD, kemudian ada juga Bapak Ibu yang mungkin sudah memiliki cucu, ini ilmunya bisa bermanfaat, atau Bapak Ibu dari kalangan Bapak Ibu guru ya, ada yang praktisi di TK, sepertinya ada ya, tapi saya belum cek satu persatu, sepertinya ada, misalkan dari kalangan guru-guru maupun dari ustadz dan ustadzah. Nah, alhamdulillah setelah cukup lama saya bernegosiasi dengan Bu Hindun ya, jadi ini ada sesuatu yang harus kita pelajari bersama dan alhamdulillah beliau meng-ACC dan setuju. Tepatnya hampir apa ya Ramadan atau mendekati Lebaran saya lupa. Dan Bu boleh nggak sharing di Ngaji Literasi Trendlist untuk karena selama ini kita sudah gerakannya gerakan literasi sekolah ya. Saya sendiri baik off air maupun online. Kemudian bergerak lagi mendapat inspirasi dari Bu Riz untuk gerakan literasi keluarga. Salah satunya adalah mendekatkan anak-anak kepada bacaan gitu. Karena problem kita, nah ini saya ngasih latar belakang ya, problem kita sebagai orang tua mungkin sebagai pendidik di sekolah, salah satunya adalah tantangannya adalah gadget ataupun HP. Nah memang sejak pandemi kan anak-anak sudah dekat dengan handphone, dengan tablet, dengan laptop. Nah paling tidak memberikan keseimbangan lah dengan membaca buku. Nah, pertama itu, yang kedua adalah memang tantangannya menjadi double karena mereka sudah sering berpegangan di touchscreen gitu ya, artinya membuka sesuatu dengan cara bergeser dan lain sebagainya, dan sifatnya individualis ya kalau gadget itu ya, tidak bisa bareng-bareng. Kemudian tradisi membaca di rumah memulai pudar karena di gadget itu adanya game, kemudian YouTube ya. Jadi YouTube, game. Ya kita nggak menyalahkan YouTube karena YouTube juga ada YouTube Kids untuk anak-anak. Yang menjadi tantangan kita bagi orang tua maupun guru adalah mendekatkan lagi anak-anak kepada buku. Nah, memang membaca ini secara arti luas kita pahami literasi atas bacaan apapun ya, tidak harus buku. Kemarin diskusi lagi difokuskan ke buku gitu. Nah, saya pribadi ada beberapa teman penulis buku anak, kemudian diskusi itu sejak tahun 2010 atau 2009 ya. Itu paling tidak saya loncat ini ke jenis buku. Pertama adalah buku yang sifatnya dibaca oleh anak sendiri. Jadi buku ketika anak-anak seperti gambar yang di Bu Hindu ini, anak-anak memegang buku dan mereka membaca sendiri. Kemudian ada buku anak yang dibacakan orang tua gitu. Nah, kemudian saya bersyukur juga mengetahui ada komunitas, ini dari Bu Hindun ya, kabarnya adalah komunitas yang kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya sebagai komunitas membaca nyaring ataupun membaca dengan suara keras. Sebenarnya saya pribadi mengenal komunitas itu dari Bu Yeti ya. Itu juga teman di Facebook, beliau penulis buku anak, beliau juga ikut kelas saya yang Instagram itu. Bu Yeti mengatakan, "Pak boleh nggak ngasih motivasi untuk orang tua membaca secara nyaring, kemudian membaca dengan suara keras juga." Saya dapatkan dari Pak Hernowo Hasim ya, almarhum. Beliau menyampaikan, ya seharusnya para penulis ataupun siapapun yang suka di dunia literasi memiliki kemampuan untuk membaca dengan suara keras, seperti itu. Nah, ternyata ini simpul-simpul yang titik-titik yang kemudian bertemu, saya simpulkan, oh ini ada Bu Hindun juga, karena beliau juga alumni di pesantren penulis,
yang postingan hampir setiap hari ya Bu ya, pagi, sore, siang ya, atau di beranda saya mesti muncul ya. Hanya saya malu untuk komentar karena untuk mencapai ke situ, saya harus butuh banyak belajar, terutama saya pribadi, ada 3 anak dan ini pada masa itu. Pada masa yang seharusnya saya mendampingi untuk membaca. Nah, yang nanti bagaimana prakteknya ini kan saya baru tahu teorinya ini. Sebagai seorang ayah baru tahu teorinya, pendampingannya tidak seintensif intensif Bu Hindun. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Hindun, tetapi ini tadi di Japrian Bu Hindun menyampaikan ada poin-poin yang akan beliau sampaikan gitu. Nah, siapakah Bu Hindun itu? 2 hal yang saya kenal dari beliau, nanti beliau juga bisa mengenalkan diri lagi. Yang pertama adalah beliau mempanner ya, jadi punya usaha di rumah untuk, sepertinya ada entah beliau punya program penjualan buku anak atau saya kurang tahu, nanti beliau bisa menyampaikan singkatannya kalau nggak salah, eee, SNC atau apa gitu ya Bu ya. Yang kedua adalah beliau praktisi dari membaca nyaring tadi. Nah, supaya tidak panjang lebar, nanti kita punya waktu paling tidak sampai jam 9 ya, supaya tidak terlalu malam. Siapa tahu nanti ada tanya jawab, nanti sekiranya dari Bu Hindun bisa menyampaikan poin-poin yang sesuai pengalaman Bu Hindun selama ini, ya setidaknya bagi kami bisa memotivasi lagi ya, supaya, eee, tidak hanya belanja pulsa, tetapi juga belanja buku dan mendampingi anak-anak untuk membaca buku. Bu Hindun sudah standby, sudah siap, eee, kepada beliau kami persilahkan. Siap ya Bu ya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa di ruang Zoom ngaji literasi yang diadakan oleh pesantren penulis. Tak lupa sholawat kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dwi Suiknyo dan juga pesantren penulis yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing, menyebarkan virus untuk membacakan buku kepada anak-anak kita. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama lengkap saya Hini Susilawati. Saya tinggal di Kota Bumi, Lampung Utara saat ini. Sebelumnya saya tinggal di Sumatera Selatan. Bapak Ibu semua bisa menghubungi saya di nomor WA juga nomor telepon saya ini 0813 6700 7097. Bapak Ibu juga bisa memfollow akun Instagram saya hinin.susilawati, juga Facebook saya Hinin Susilawati. Seperti yang Pak Dwi tadi ceritakan bahwa saya sering sharing tentang membacakan anak atau buku-buku anak yang kebetulan memang saya sebagai reseller buku anak dari Sigma Learning Consult, dari Sigma Daya Insani. Itu ada alamat email saya. Jadi aktivitas saya sehari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga. Selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga sebagai Sigma Learning Consultant atau SLC biasa disebut. SLC itu reseller dari buku-buku Sigma Daya Insani. Kemudian saya juga belajar menulis di pesantren penulis. Saya juga mempraktekkan read aloud, membaca nyaring, bukan hanya kepada anak-anak saya. Kebetulan saya bergabung di komunitas Spirit Nabawiyah Community atau Esensi, yang bisa disebut Esensi. Di situ saya mengambil peran sebagai kurir wakaf. Jadi saya merasakan efek dari saya membacakan buku kepada anak-anak saya. Saya tidak ingin hanya anak saya yang bisa merasakan manfaat dari buku-buku yang saya bacakan kepada anak-anak, maka saya di situ menjadi kurir wakaf buku. Jadi saya biasanya saya mengumpulkan donasi setiap hari Jumat. Itu yang ingin berdonasi silahkan, maka saya akan setelah dananya terkumpul saya akan belikan buku, kemudian saya bagikan ke TPA, ke pondok pesantren, ke sekolah-sekolah, juga ke rumah baca. Kebetulan alhamdulillah Esensi ini juga punya rumah baca yang biasa disebut rumah peradaban. Kenapa disebut rumah peradaban? Karena
berharapnya dari kita membacakan buku pada anak-anak, cinta baca, kemudian peradaban kita menjadi lebih baik kayak itu. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya kita masuk mengapa sih kita perlu membacakan buku kepada anak. Yang pertama tentunya kita ingin menumbuhkan minat baca kepada anak-anak. Seperti kita ketahui ya, mungkin Bapak Ibu yang biasa membaca, minat baca masyarakat Indonesia ini sangat rendah. Bahkan menurut UNESCO itu 0,001%. Artinya dari 1.000 orang hanya 1 orang yang rajin membaca. Itu sangat miris sekali. Jadi dengan kita membacakan buku ini diharapkan akan tumbuh minat baca. Jadi seperti mungkin Bapak Ibu yang sudah biasa yang sudah cinta sama buku, punya pengalaman menarik ketika waktu kecil sehingga itu terbawa hingga dewasa. Kalau itu yang saya pelajari dari saya membaca buku Read Aloud Handbook ya, itu latar belakang Read Aloud, berdirinya Read Aloud itu. Jadi di situ diceritakan bahwa ada pengalaman menarik ketika kita sewaktu kecil yang itu membuat kita ketika dewasa berkelanjutan mencintai buku gitu kan. Jadi membacakan buku ini diharapkan bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan dengan bahagia, dibuat momen yang menyenangkan untuk anak-anak kita membacakan buku. Jadi kita bacakan buku-buku yang menyenangkan juga, buku yang menarik, jadi anak-anak kita tertarik untuk membacakan buku. Jadi banyak sekali manfaat dari kita membacakan buku, selain akan minat anak-anak, menumbuhkan minat baca anak-anak, kita juga bisa meningkatkan jumlah kosakata anak. Jadi ini pengalaman saya, alhamdulillah, sebelum saya kenal Read Aloud, sebelum saya bergabung dengan Esensi, saya memang sudah membacakan buku kepada anak tapi tidak rutin. Jadi saya itu terinspirasi dari Mbak Asma Nadia sebenarnya Pak Dwi. Jadi Mbak Asma Nadia itu bercerita, waktu itu saya nonton di televisi talk show, pembicaranya Mbak Asma Nadia, dia bilang dia mengenalkan buku kepada anaknya sejak anaknya masih kecil, sejak anaknya belum mengerti, maksudnya usia 0 ya, sejak 0 udah dibiasakan di sekitarnya ada buku. Jadi di situ saya terinspirasi. Saat itu saya belum memiliki momongan, belum punya anak. Jadi saya juga bertekad seperti itu, ingin punya. Nanti kalau punya anak, saya akan dekatkan dengan buku. Jadi ketika saya punya anak, saya kenalkan dari kecil, saya bacakan buku. Meskipun kalau kata orang anak kecil belum ngerti ya, itu kan. Tapi saya berharap dengan terbiasa, ini melihat, ini buku, saya yakin dia mendengar dan lama-lama akan mengerti tuh. Jadi itu bisa meningkatkan jumlah kosakata. Jadi alhamdulillah anak saya yang pertama itu usia 1,5 tahun sudah bisa berbicara. Sudah, maksudnya berbicaranya itu beda lah dengan kalau saya bandingkan dengan teman-temannya. Anak saya lebih jelas cara bicaranya, kemudian kosakatanya juga lebih beragam. Kemudian selain meningkatkan jumlah kosakata yang dimiliki oleh anak-anak, tentu saja itu menambah wawasan. Bukan hanya wawasan anak yang kita bacakan buku, tapi kita sebagai orang tua juga saya rasakan ketika saya membacakan buku-buku, apalagi buku-buku yang sirot atau buku-buku tentang pelajaran tentang agama kayak itu kan. Jadi wawasan dan pengetahuan saya bertambah gitu mengenai apa yang saya bacakan untuk anak tadi. Kemudian membacakan buku itu juga menurunkan tingkat stres kita sebagai emaknya, sebagai ibunya, sebagai anak kita juga happy karena happy gitu ya, kita happy membacakan bukunya itu dengan kondisi yang happy, bukan kondisi yang terpaksa atau tertekan kayak itu kan. Kemudian tentu saja dengan membacakan buku ini akan memperkuat otak. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak itu otaknya sedang berkembang. Jadi sel-sel saraf, kata Bu Aisyah Dahlan itu
ketika dia bahagia, ketika dia mendapatkan sesuatu itu bersambungan sel-sel sarafnya. Jadi sangat penting sekali kita membacakan buku kepada anak. Kapan kita mulai mengenalkan buku kepada anak? Seperti saya ceritakan tadi, dari mulai usia 0. Jadi sebelum, bahkan semenjak anak di dalam kandungan kita sudah biasakan membaca buku. Kalau di dalam Islam itu kan kita biasanya membaca Al-Quran ya Pak ya, membaca Al-Quran. Jadi biasa dibacakan Al-Quran, kan kata Ustadz kalau dibacakan Al-Quran kalau bisa dalam 1 bulan 1 juz, 1 bulan 1 juz, nanti anak itu ketika lahir dia ketika mulai menghafal Al-Quran dia akan mudah karena itu sudah biasa didengarnya. Jadi begitu juga dibacakan buku semenjak di dalam kandungan. Jadi anak usia 4 bulan di dalam kandungan itu sudah mulai mendengar. Dia sudah mulai menganalisa, oh ini suara ibu saya, oh ini suara ayah saya. Jadi saya baca buku Read Aloud Handbook itu ada kisah bahwa ketika janin di dalam perut ibunya sedang kontraksi ibaratnya ya, ini ketika mendengar suara ibunya dengan kata-kata yang positif, janin tadi menjadi lebih tenang. Jadi anak itu lebih tenang karena tadi dengan suara ibunya gitu kan. Mungkin yang ibu-ibu yang punya anak kecil udah ngerasain ya. Anak-anak itu kalau kedengaran suara ibunya atau kehilangan ibunya, suara ibunya udah nangis, itu biasanya usia 8 bulan itu anak udah mulai tahu kayak gitu ya, ibunya nggak ada, nangis gitu kan. Jadi dengan kita udah membacakan buku sebenarnya kecil, dia udah mengenal, oh ini ibu saya, oh ini ayah saya, dari dalam kandungan. Jadi membacakan buku ini bukan tugas ibu saja, tapi tugas kedua orang tua. Karena anak itu punya bersama ya, bukan punya ibu saja, tapi punya ayah dan juga punya ibu. Jadi dua-duanya saling bekerja sama, gitu kan. Jadi selain dari semenjak di dalam kandung dibacakan buku hingga anak itu dewasa, udah bisa ngebaca kok masih dibacain buku gitu ya. Meskipun masih sudah dewasa, tapi anak itu kita saja orang dewasa ketika dibacakan buku, kita akan merasa bahagia. Misalnya dibacakan buku sama pasangan nih, kita malam lagi istirahat gitu, pasangan kita bacain buku, itu bahagia banget rasanya tuh ya happy kayak itu, dibacain buku, baca sama-sama gitu, bahagia. Jadi anak pun seperti itu. Jadi bukan kita ajak anak-anak baca buku bersama, kemudian kita ajak diskusi bersama. Jadi sekarang anak saya usia 10 tahun dan 8 tahun. Itu pun sudah mulai, memang sejak kecil sering bertanya ya, sudah ketika dibacain buku, Bu ini kenapa begini, Bu ini kenapa begitu. Jadi kita juga ada diskusi. Disitulah muncul ikatan antara ibu dan anak, antara orang tua dan anak. Bondingnya itu mungkin kita sehari-hari sibuk bekerja, sibuk dengan aktivitas kita, tapi ketika kita ada waktu tadi, kita memang khusus luangkan waktu anak kita untuk buku pada anak kita, disitulah akan muncul yang namanya bonding tadi ya, kedekatan dengan anak kayak gitu kan. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa jenis buku ya. Ini berdasarkan bahannya. Ini foto-foto anak saya yang ini sama teman-temannya itu saya ambil itu candid ya, maksudnya kok diem gitu ketika saya masak, kok diem ya, maksudnya anak-anak ini main apa, jadi sering saya awasi, saya lari dari dapur, saya cek, oh mereka baca buku, kebetulan yang dibaca itu tentang gunung berapi, saya ingat betul itu, karena mereka tuh ngobrolin waktu itu kalau nggak salah ada gunung meletus ya, apa gitu ya, gunung meletus, jadi mereka ngobrol, ada loh buku-buku. Saya tanyakan, Mbak Alin kok itu pilih buku itu? Iya Bu, kami lagi cerita tentang gunung berapi. Gunung berapi itu ada di bawah laut, itu ada gunung yang ada apinya gitu. Jadi Alin cerita ke Bima, teman tetangganya itu. Jadi Alin cerita ke Bima, Alin bacakan buku. Kemudian kalau yang di bawah itu foto anak tetangga saya. Jadi
rak buku itu saya taruh di depan. Jadi siapa aja anak-anak itu kalau hari libur silahkan main, silahkan boleh dibaca, boleh pinjam. Jadi anak-anak pada baca buku. Itu cerita dari dua foto ini. Kemudian ini tadi ya jenis buku berdasarkan bahannya. Jadi buku berdasarkan bahannya itu ada yang namanya softbook, itu buku berbahan kain atau lebih sering disebut buku bantal. Itu biasa dipakai 0 sampai 8 bulan. Seperti ini ya. Ini buku bantal yang punya anak saya dulu waktu anak pertama sampai anak kedua pakai awet, alhamdulillah. Jadi ini aman untuk bayi, bisa digigit. Biasanya anak-anak kan suka gigit-gigit, digigit, diuel-uel juga nggak apa-apa, nggak robek kayak gitu ya, nggak robek, kita nggak takut. Kemudian di dalamnya ini kan buku mengenal warna, jadi kita nunjuk kayak gitu kan, dia sambil mengenal kan, apel gitu kan, merah gitu. Ya namanya anak-anak ya, tantangan kita dalam membacakan buku itu anak-anak tuh sering bertanya berulang-ulang. Jadi kita harus sabar, ditanya berulang-ulang. Apa nih? Apa nih? Gitu ya. Apa nih? Udah dibilang apel, merah, warnanya merah apel gitu. Nanti ditanya lagi apa nih? Gitu. Jadi itu kita harus sabar kayak gitu ya, harus sabar. Karena memang kita bacain buku tuh sebentar. Masa ini tuh tidak akan, masa anak-anak kecil ini tidak akan terulang lagi. Tidak akan terulang lagi. Dan kita sebagai orang tuanya pasti akan rindu ketika masa-masa ini. Anak-anak pun rindu ketika saya tidak bisa membacakan buku, misalnya ketika ketika ada kegiatan gitu ya, saya tidak bisa mendampingi mereka tuh bilang kangen, ketika saya pulang tuh kangen kayak gitu kan, kangen ibu bacain buku gitu kan, kangen dibacain buku. Jadi bondingnya itu ada gitu ketika kita itu, efeknya ada ketika kita rajin membacakan buku. Kemudian selain buku bantal ini juga ada boardbook ya. Boardbook itu keras dia bahannya seperti ini. Ini belajar adab ke toilet ini. Dia keras bahannya, jadi aman juga, nggak akan robek. Ini untuk anak-anak 8 tahun hingga 2 sampai 3 tahun. Jadi aman, nggak akan robek gitu. Bahannya juga bagus, dilapisi plastik dan bahan stiker. Kemudian selanjutnya buku yang terbuat dari kertas tipis, kertas biasa seperti ini. Ini kertasnya ada juga kertasnya glossy kayak gitu kan, kertas seperti ini. Ini untuk anak-anak yang sudah bisa dikasih tahu kayak gitu kan, buku untuk dijaga, dirawat gitu. Jadi kita bisa dari bayi tadi, dari bayi saya bacakan buku juga karena dia belum bisa belum bisa robek-robek juga. Dari bayi saya bacakan buku, kemudian kalau untuk mainan saya kasih buku bantal ini untuk mainan, jadi udah terbiasa dengan yang namanya buku, mainannya buku gitu kan. Kemudian kalau ini buku berdasarkan bentuknya, sekarang macam-macam banget bentuknya buku, jadi menarik banget untuk anak-anak. Ini namanya pop-up book. Jadi buku ini kalau dibuka ada gambar yang bisa muncul gitu ya. Ada seperti ini rumah kayak gitu, anak-anak tertarik. Kemudian ini nih anak-anak paling suka nih, buku berbayang. Jadi ini ada gambar orang hamil. Kalau nggak disenterin, kalau nggak dikasih cahaya, nggak akan kelihatan ini janinnya. Gambar janin ini nggak akan kelihatan. Jadi disenterin dulu baru akan muncul gambar janin itu. Kemudian ada buku geser. Ini ada, ini ada paru-paru kelihatan. Kalau digeser itu nanti cuma kelihatan jilbab sama baju, nggak ada paru-parunya. Ini kelihatan sebelahnya, ini kelihatan tulang ya, kelihatan tulang. Nanti kalau digeser kelihatan hanya jilbab sama baju, nggak kelihatan tulangnya. Kemudian ada buku jalur. Ini belajar tentang kendaraan. Jadi belajar kendaraan, ada jalurnya, bisa digerak-gerakkan. Kemudian kalau berdasarkan isinya, ada buku ensiklopedi, ada komik, ada buku pengembangan karakter atau buku yang tadi tentang ngajarin adab ini sabar mengantri. Tadi ada adab ke toilet, bagaimana ke toilet, tata cara di toilet. Kemudian ada yang buku tentang kisah.
Jadi masih banyak lagi sebenarnya kalau buku berdasarkan isi dan bentuknya ini macam-macam sekarang ini. Kalau zaman saya kecil dulu saya nggak tahu, nggak ada kayaknya. Karena orang tua saya juga nggak ini apa namanya. Saya dulu kalau baca buku itu dibacakan oleh mbak saya, itu dia pinjem sama temennya. Kebetulan teman mbak saya itu anaknya manajer tempat bapak saya kerja, jadi dia bawain buku bagus-bagus, buku cerita. Nah disitulah mulai saya apa namanya tertarik dengan buku. Oh, buku tuh seru ya gitu, ada ceritanya seru gitu. Jadi kemudian juga yang paling berkesan yang saya masih ingat sekarang judulnya tuh Putri Ayu Yubi. Jadi itu saya pinjam dari teman saya, cerita tentang Putri Ayu Yubi. Nah, dari kesan itu ternyata berefek sampai kita dewasa, sampai kita besar itu kita jadi apa namanya ya? Jadi suka membaca kayak gitu ya. Jadi saya itu waktu saya masih kecil banget itu ya. Putri Ayyubi itu kalau nggak salah saya masih SD. Kalau yang buku-buku cerita tadi mbak saya bacakan ketika saya masih TK. Kemudian waktu SD saya suka pinjam di perpustakaan sekolah itu buku tentang legenda-legenda, buku Abu Nawas kayak gitu, tentang legenda-legenda. Dan mulai SMP saya mulai belajar apa namanya, karena di perpustakaan itu ada novel, saya mulai mengenal yang namanya novel. Kemudian majalah Islami. Kebetulan mbak saya waktu itu sudah hijrah, jadi beliau karena takut adiknya baca yang nggak buku yang nggak jelas, tadi kan saya sudah baca novel Mirawi waktu itu, jadi sama mbak dibeliin majalah Islami. Kemudian SMP itu saya pertama kali baca buku non fiksi. Sebelumnya buku fiksi yang saya baca, kemudian pertama kali saya baca buku non fiksi dibelikan mbak saya, itu saya ingat benar, Pacaran dalam Kacamata Islam. Karena takut adiknya tadi ya, usia SMP, usia remaja, khawatir kalau adiknya adiknya pacaran, jadi diberikan buku Pacaran dalam Kacamata Islam. Selanjutnya, nah tadi ya hampir sama dengan tadi, mengapa kita membacakan buku ini, manfaat membacakan buku semenjak anak-anak kecil kayak dia, semenjak dini. Jadi itu untuk mengenalkan buku, oh, ini buku loh, ini bisa banyak manfaatnya kayak gitu kan. Jadi apa namanya? Tadi agar menumbuhkan minat baca. Kemudian juga melatih kemampuan berbicara dan komunikasi tadi. Apa ya? Sekarang ini kebanyakan anak masih kecil karena orang tua nggak mau repot, anaknya misalnya orang tua lagi repot nih, anaknya dikasih gadget supaya tenang, supaya tenang. Akhirnya mengalami yang namanya space delay. Itu dialami beberapa teman saya di sini kayak itu ya, teman saya di komplek ini pernah ada beberapa yang mengalami space delay karena anaknya diberikan gadget karena ibunya repot sibuk dengan urusan rumah tangga atau kegiatan yang lain. Jadi biar anaknya tenang diberikan gadget, akhirnya space delay. Jadi ketika usia bahkan sampai TK dia harus terapi karena tadi kurangnya komunikasi. Anaknya dipegangin gadget, ibunya pegang gadget sendiri, bapaknya pegang gadget sendiri. Jadi ya udah tak ada komunikasi. Jadi hanya apa namanya melalui gadgetan. Jadi melatih kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi. Kan di buku-buku cerita itu biasanya ada percakapan juga, ada dialog juga kayak gitu kan. Juga pastinya tadi menambah kosakata kepada anak. Kemudian menstimulasi otak dan rasa ingin tahu. Makanya anak-anak itu kalau dibacain buku kadang nanya, "Bu, ini kenapa begini? Loh, kok ini begini?" Pasti ada pertanyaan-pertanyaan ini itu, dan apa namanya? Pertanyaan anak-anak itu biasanya apa ya namanya, bahkan belum baca buku kadang mereka dengar apa gitu, mereka ingin tahu gitu kan. Anak saya tuh dulu pengen tahu dari mana adik bayi, dari mana datangnya adik bayi. Jadi saya jelaskan secara ilmiah, dia nggak puas. Nah, ketika ada muncul iklan buku dari buku Sigma juga, iklan tentang itu, iklan buku tentang sains Quran gitu ya, proses terjadinya adik bayi. Dia langsung, "Aku mau buku ini, Bu," gitu kan. Nah, Ibu belum ada budgetnya untuk itu. Sampai dia rela tabungan Alin aja untuk beli sepeda, nggak usah dibeliin sepeda, Alin mau beli buku ini, katanya gitu kan. Yakin, saya meyakinkan lagi kan, takut nanti dia nagih sepeda lagi gitu kan. Alhamdulillah ternyata dia yakin bulat, memang pengen buku itu, dan apa namanya, alhamdulillah dia beli itu cash dari uang tabungan dia. Itu kalau
udah apa ya, kalau kita udah cinta sama buku gitu. Jadi kami di komunitas esensi ya, kalau ngobrol-ngobrol itu emak-emak ngobrol masalah buku kayak ya. Kalau orang itu kan biasanya perempuan tuh biasanya tertarik sama fashion ya, tas, pakaian kayak gitu kan, pakaian branded, tas gitu kan. Kalau nanya lebih uang belanjanya disisihkan untuk jajan buku, buku untuk anak, buku untuk kita yang dewasa juga. Biasanya ngobrolin masalah buku. Jadi apa namanya? Bukan nggak tahu ya, memang nggak tertarik. Misalnya, saya aja nggak tahu fashion, maksudnya ini merek ini loh Mbak, gitu kan. Kalau kami kan kebetulan suami saya kerja di BUMN ya, jadi apa namanya ibu-ibu Dharma Wanita itu kan biasanya ya begitulah, tahu apa namanya ini merek ini. Saya nggak paham masalah itu. Jadi karena memang beda hobinya ya, beda kesukaan. Jadi saya kalau masalah pakaian, masalah tas, masalah sepatu, itu yang penting saya pakai nyaman. Tapi kalau buku saya suka yang apa ya? Ya ada terutama yang bisa menguatkan kami kayak gitu ya, menguatkan kami dari sisi agama kayak gitu, karena penting banget agama itu di dalam kehidupan kita. Jadi saya mulai dari anak kecil saya arahkan ke situ, karena juga buku ini macam-macam. Saat ini kemarin diskusi sama teman-teman teman saya yang kebetulan read a lot, juga aktivis read a lot, dia bilang ada buku-buku yang maaf dari kaum LGBT yang mengenalkan kayak gitu ya, mengenalkan menyukai sesama jenis kayak itu kan bahaya sekali kayak itu kan. Jadi ada buku-buku juga yang tidak senonoh. Jadi kita sebagai orang tua harus selektif memilih buku untuk anak sebelum anak milih. Biasanya saya kalau ke Gramet juga ngajak anak itu saya lihat dulu, Bu mau buku ini, itu saya lihat dulu dalamnya. Saya lihat dulu kalau misalnya secara kita lihat aman kayak itu dibelikan. Kemudian tadi ya menambah wawasan, menumbuhkan minat baca, nah mempererat bonding ini seperti yang saya ceritakan. Jadi anak-anak itu akan rindu ketika kita rindu kepada kita kayak gitu ya, kepada kita ketika kita nggak bacain buku. Ini Candid juga foto-foto ini Candid. Kalau yang bawah itu kalau saya bacain buku sama ayahnya bacain buku, itu memang program dari esensi bedtime siroh. Jadi sebelum tidur bacain siroh gitu. Jadi bedtime siroh kami foto memang untuk apa namanya kebutuhan untuk mengenalkan bedtime siroh, ngajak orang-orang untuk membacakan buku sebelum tidur. Itu dengan bapaknya juga dengan saya. Kalau yang anak-anak baca buku itu memang mereka ya tadi tidak disuruh lagi. Kita kan kadang customer saya tanya, anak saya nggak suka baca buku, saya juga nggak suka baca buku. Bu, saya beli buku bukan apa namanya, bukan untuk menyuruh anak saya baca, tapi saya bacakan. Wah repot Mbak katanya gitu. Ya kalau kita ingin anak kita ingin anak kita suka membaca, itu kita bacakan. Saya bilang kita bacakan, bukan ini apa namanya, bukan suruh kayak itu. Oh kalau saya itu misalnya kalau baca buku ini katanya gitu kan. Kalau bisa baca buku ini nanti mama kasih hadiah es krim gitu. Kalau saya nggak seperti itu. Jadi kalau seperti itu tuh itu namanya keterpaksaan. Dan itu tidak akan keterpaksaan itu tidak akan membekas, tidak akan langgeng, tidak akan lama kayak gitu, tidak akan lama, tapi dia membutuhkan reward. Tapi kalau kita udah biasakan gitu, jadi ketika ingin tahu saya lebih cenderung ke buku daripada ke internet dulu. Jadi kalau ada bukunya, kita cari di buku dulu. Saya bilang gitu sama anak saya. Misalnya ada pertanyaan nih, kita cari di buku dulu. Bahkan kemarin juga ketika mudik kan kita nyeberangin laut tuh, Selat Sunda. Itu anak-anak kan biasa tuh ngeliat laut, udah tahu tuh kalau misalnya air tawar sama air laut tuh nggak bisa tercampur kayak gitu kan ada di buku di sisain. Nah, kemarin tuh ada yang si kecil itu yang kecil tuh bilang, Ibu di dalam laut ini isinya apa aja sih di dalam air ini? Terus mbaknya bilang, Dek, Ibu tuh bawa bukunya gitu kan, bawa bukunya. Jadi ibunya dimintain ayahnya dimintain untuk ngambil buku ke dalam mobil untuk ngambil buku tadi, mau tahu isinya air laut itu apa aja. Mbaknya udah jelasin itu. Dia di dalam laut itu karena berbeda kedalaman itu berbeda dulu deh ikannya gitu kan. Jadi ada obrolan seperti itu, akhirnya mereka baca sendiri, cari sendiri kayak gitu kan.
Itu awalnya kenapa mereka seperti itu, awalnya dari kita bacain buku. Bacain buku itu nggak perlu lama kok ibu-ibu, cuman ibu-ibu bapak-bapak nggak perlu lama bacain buku, itu cuma 5 menit atau 10 menit saja sebelum tidur kayak itu kan, itu dirutinkan setiap hari, itu efeknya luar biasa. Mungkin kalau sehari 2 hari belum ya Bu ya, tapi kalau sudah nanti lama-lama mereka akan suka gitu, mereka akan suka dan mereka akan mencari sendiri itu. Jadi, nah ini tadi saya bilang kan membacakan buku tuh ada tantangannya kadang nggak konsisten. Gimana kalau kita capek kayak gitu ya, kalau kita lelah kayak gitu ya. Kalau kita capek, kalau kita lelah, menjaga konsistensi tadi ya. Yang pertama, kita harus berkomitmen dulu, terutama dengan pasangan, komitmen dengan pasangan. Jadi saya juga seperti itu, komitmen kalau sekiranya saya lagi tidak bisa membacakan buku, pasangan saya yang bacakan, atau kadang juga kalau ke rumah mbahnya itu, kadang mbahnya yang bacain buku kayak gitu kan. Banyak betul bapak saya juga suka baca buku. Dulu waktu saya masih kecil, saya ingat benar bapak itu langganan majalah Al Muslimun, setiap bulan ada Al Muslimun katanya. Memang bapak saya suka juga baca buku. Jadi ada komitmen dulu, komitmen di dalam hati kita. Saya harus bacakan buku untuk anak, harus kuat komitmennya. Kemudian kita atur jadwalnya kapan. Jadi pilih waktu yang nyaman, jangan di saat waktu riweh atau di waktu-waktu yang tidak pas kayak itu. Jadi kalau saya bacanya ya sebelum tidur saya bacain, karena di situ kita ya relax kayak gitu, relax juga menghilangkan stres kita setelah seharian beraktivitas kayak gitu kan. Jadi kita kalau kami bacainnya itu sebelum tidur bacain, atau kadang juga ketika anak minta bacain siang-siang, atau saya lagi longgar, anak tahu kalau ibunya lagi longgar kayak gitu kan, Bu bacain buku kayak. Anak saya udah bisa baca buku, tapi beda ya, kadang anak-anak tuh pengen dari ibunya gitu yang dibacain. Jadi ketika siang atau kapan dia mau, ketika saya luang saya bacakan. Ya jadi kalau capek ya ada komunikasi ini dengan mereka. Ibu bacanya cuma 2 lembar ya. Ibu hari ini capek benar. Ibu mau baca 2 lembar kayak itu, 2 lembar aja. Mereka udah paham kayak itu, ngerti, ya udah gitu. Jadi mau 2 lembar. Pokoknya yang penting continue tadi. Kemudian yang pastinya tadi kita bergabung dengan komunitas. Jadi kalau ada komunitasnya, kita akan saling menyemangati kayak saya kan gabung di Spirit Nabawiyah Community ini. Jadi ada namanya BTS Bedtime Zero. Jadi setiap malam itu bacain buku, kadang diposting kayak gitu kan. Ataupun nggak diposting sebenarnya juga bacain buku kan, nggak sempat posting kayak gitu kan. Jadi memang tadi jadi saling mensupport, saling menyemangati dengan antar teman-teman kayak gitu kan. Kadang ada challenge gitu kalau di esensi itu. Kemudian atau di Read Aloud Indonesia kayak gitu kan. Di Read Aloud tuh sering ada kegiatan-kegiatan kayak gitu, membaca atau kalau anak saya kemarin Read Aloud Lampung, baru gabung di Read Aloud Lampung. Anak saya kemarin sebelum Ramadan ada diminta untuk membacakan buku kayak gitu kan. Buku apa nih yang dibaca sebelum Ramadan kayak itu. Jadi ada acara Read Aloud ini dari ibu-ibunya, bapak-bapaknya, juga dari anak-anaknya ada kayak gitu ya. Ada kegiatannya seperti itu. Kemudian kebetulan saya juga ada ikutan namanya Ibu Bacakan Buku ya gitu ya. Ada komunitas namanya Ibu Bacakan Buku. Udah ya. Mungkin itu sharing yang bisa oh ya, ini foto-foto ini foto saya membacakan buku. Kalau ini di TPA di Betung kayak itu ya. Jadi saya nganterin buku wakaf ini, buku Pintar Iman Islam, saya bacakan di situ. Kemudian yang di bawah ini saya di pondok pesantren. Di pondok pesantren saya bawakan 3 paket buku. Kemudian saya bacakan kepada santri-santri di sana. Saya kadang
saya dipanggil untuk membacakan buku, atau kadang pas sekalian saya ngantarkan buku wakaf, sekalian saya bacakan buku. Mungkin itu saja sharingnya. Ibu-ibu jangan lupa untuk bacakan buku, Ibu Bapak jangan lupa bacakan buku. Kapan mulainya? Mulailah dari sekarang, kayak itu, jangan ditunda-tunda lagi. Anak saya udah besar, nggak apa-apa, udah besar dibacain buku. Tadi kan dari usia 0 sampai dewasa. Kalau di read aloud itu kemarin Bu Rosi bilang dari 0 sampai 19 tahun itu masih dibacakan buku, tidak apa-apa. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada yang salah. Itu saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa sekali Bu Hindun. Jadi kayak ini ya, seperti saya pribadi mendapatkan pencerahan dan ini seharusnya ya ini pemerintah harus tahu ini ya, kalau ada gerakan seperti ini paling tidak, apa namanya, tidak ya seperti tadi ya, tidak hanya kalimat-kalimat seperti yang Sukmenho tadi, tidak mendahulukan internet seperti itu ya, tidak mendahulukan internet, kemudian ada kalimat juga, ini tanggung jawab orang tua atau pasangan, tidak hanya juga ibu gitu. Ya saya juga ya benar benar Bu Kasmawati ini mantap sekali Masya Allah ya. Bu, ada beberapa pertanyaan ini yang masuk ya Bu Hindun, tapi saya kepo ini mau nanya dulu. Bu Hindun untuk gerakan gerakan tadi sendirian atau bareng kelompok? Misalkan saya di Yogyakarta ada komunitas, kami gerak bareng gitu ya. Ini tadi Bu Hindun sendirian tadi yang bergerak ke sekolah dan Wakaf. iya, Oh, yang enggak, yang bergerak sendiri. Kalau wakaf kan mungkin bisa bareng-bareng ya. Nanti kalau yang mendatangi sekolah dan di pesantren tadi, itu iya. sendirian atau Iya, atas saya nama? kan Oh iya, iya, saya kan ini kan apa namanya sekalian nganter buku wakaf tadi, Pak. Jadi saya sambil bacakan buku. Kadang-kadang juga karena udah pernah dibacain buku, ada baik rumah baik baik. rumah Quran gitu kan. Mbak, mau dong hari ini luang nggak? Nanya nanya jadwal saya luang nggak? Minta tolong anak-anak dibacakan buku begitu. Wah, Masya Allah, rada insecure saya ini. Baik, memang tidak ada yang kebetulan ya. Jadi mungkin ya salah satu alhamdulillah ya dapat dapat insting saya ketika lihat Facebooknya. Memang Bu Hindun rutin itu di Facebook memberikan, foto kemudian tulisan itu menyemangati dan memotivasi untuk kita membacakan buku ke anak-anak. Dan yang ketiga tadi udah dijawab oleh Bu Hindun, rasa penasaran saya adalah ternyata membacakan buku untuk anak sampai usia 19 tahun ya. Luar biasa Iya, sekali. kalau kata Bu Rosi, Iya. Bu Rosi. Oh iya. Oh iya, menurut 19. beliau iya ya, baik baik. Nah ini Bu Hindun rame nih. Kita masih punya waktu, ada 12 lumayan ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau raise hand atau angkat tangan aja, mungkin langsung menyampaikan pertanyaannya, sembari saya melihat, tidak apa-apa. Mumpung ketemu Bu Hindun nih. Ini, eee, salah ya ini ada ini Bu Hindun, satu dulu ya dari Bu Kasmawati, bagaimana mengalihkan perhatian anak yang sudah lebih sering buka HP daripada buku. Jadi, kasusnya adalah anak-anak sudah sering membuka buku. Apa yang harus dilakukan untuk orang tua untuk menumbuhkan minat baca, betul betul. Ini saya hadapi juga. Ini gimana Bu, kalau satu dulu ya, yang sudah terlanjur nih Bu. Udah apa ibaratnya udah banyak ke gadget ya. Kalau saya Iya, saya ke anak-anak saya batasin, Pak. Jadi apa namanya, ada waktunya mereka pegang HP. Biasanya sih mereka kena ya, biasanya kalau ada aku ikut Bu, gitu misalnya kajian atau apa. Itu enggak namanya saya nggak fokus sih saya apa namanya gadget saya mereka main HP tapi akhirnya saya akali saya kunci HP-nya jadi memang ada waktu-waktunya kalau memang mereka butuh dengan HP jadi nggak mulai mulai dibatasi Bu kalau anaknya udah terlanjur mulai dibatasin mulai diajak ayo ibu bacakan buku aja kayak gitu atau ayo buat kegiatan yang menarik, yang menyenangkan untuk mereka gitu. Jangan sampai baca buku itu sebagai apa ya, tertekan tadi saya bilang, jangan sampai tertekan, ibu punya buku asik nih, buku bagus ini, kita baca yuk sama-sama atau ibu bacakan yuk gitu. Memang harus ada apa ya, harus ada butuh perjuangan karena memang sekarang zaman teknologi, kalau kita salah salah menggunakan ya tadi, anak-anak akan kecanduan dengan gadget kayak gitu kan.
Jadi mungkin itu Bu, apa namanya, dibatasi dulu, kita batasi pelan-pelan, pelan-pelan kayak gitu kan kita batasi atau dikunci dulu gadgetnya. Anak saya sampai sekarang teman-temannya udah punya HP, anak saya belum belum saya kasih. Saya bilang kalau kamu sudah tahu tanggung jawab kamu, seperti sholatnya udah nggak apa namanya, sholatnya alhamdulillah sih memang sudah sholat 5 waktu, tapi masih kadang-kadang nanti dulu kayak gitu kan. Kalau sholatnya udah tanggung jawab sholat, kewajiban-kewajiban saya mulai mengajarkan mereka untuk bisa mandiri kayak itu bantu beres-beres rumah atau segala macam itu belajarnya udah siap baru boleh rewardnya boleh HP tapi itu pun nggak lama paling lama 1 jam saya kasih batasan seperti itu dan saya pantau apa yang dia lihat saya takut karena mengerikan sekarang dunia kan bebas internet itu jadi saya lihat apa yang dia tonton itu saya lihat apa gitu harus didampingi terus. Baik, jadi ada ini ya, pembatasan waktu ya, Bu, ya, tadi jawabannya, kemudian dicek dicek apa yang diakses, seperti itu. Ini, Bu, ada lagi, Bu, ini banyak sekali nih di chat ini, terima kasih. Ada Bu Zumrotus, kemudian ada Bu Riz, ada Bu Atin. Nah, ini Bu Atin tadi ada kajian dari Bu Hindun tentang, keterlambatan berbicara ya. Jadi kita kita membaca beberapa tulisan Bu Atin fokus ke sana. Jadi banyak anak yang terlambat, berbicara tadi. Bahkan di Jawa mungkin atau di Indonesia, itu sampai lidahnya dikasih apa Bu, kasih suruh atau apa? Diseret-seret Profit gitu ya? ya. Heeh, ya, supaya anaknya, suka membaca. Tetapi kemarin ini saya ngasih sedikit info supaya menjembatani pertanyaan setelah ini, itu, Bu Hindun kenal Onat ya, Onat siapa ya, Onadino atau siapa gitu. Dia yang podcast sama Habib Ja'far itu, si Onat ini anaknya juga, keterlambatan berbicara ternyata setelah diperiksakan, ya tadi interaksi dengan orang tua secara verbal itu ternyata kurang, Bu. Jadi, eee, dari pihak dokternya ini harus pengenalan katanya lebih banyak dan lain sebagainya. Mungkin kalau orang tua bercerita kehabisan bahan, nah ini tadi nyambungnya benar, dengan adanya cerita dari buku kan kosakatanya lebih banyak, diksinya lebih lebih banyak dari buku ya ketimbang dari sisi orang tua sendiri. Saya pribadi mengalami kehabisan cerita ketika hanya mengandalkan cerita masa kecil gitu ya. Misalkan saya bilang, "Dulu Abi pernah seperti ini," gitu. Jadi hampir semua cerita pribadi ketika kecil sudah habis. Nah kemudian, mencarikan dari literasi itu. Ini Bu Atin juga concern ke sana, Bu Hindun, Bu Atin. Kemudian nah ini ada pertanyaan, ada Bu Emi di Salam Literasi juga, ada satu ini pertanyaan, menarik. Dari Bu Irma, pertanyaannya begini Bu Indun, intinya beliau sudah berusaha untuk membacakan atau mendekatkan anak-anak dengan buku, tetapi ketika beliau membacakan, anak tidak fokus. Nah ini gimana Bu Indun biasanya mengatasi? Bu Indun kan apalagi membaca di depan banyak anak kan, misalkan dulu saya ngajar TPA, antara satu dengan banyak anak aja, yang satu loncat-loncat dan lain sebagainya. Gimana supaya, mereka bisa fokus ke bacaannya Bu? Kalau saya punya 2 anak itu berbeda. Yang pertama dianya fokus, kalau saya bacakan cerita dia fokus mendengarkan kayak gitu ya, anteng gitu ya, enak gitu ya kita bacainnya. Kalau anak saya yang kedua Bu, itu luar biasa. Saya bacain buku, dia main masakan. Saya bacakan buku, dia nyanyi-nyanyi. Saya bacakan buku, dia entah jalan-jalan. Tapi terus saja Bu, terus dibacakan. Ternyata mereka itu nangkap apa yang kita bacakan dan dia nanti kalau ada yang apa ya terlewat dari itu nanti kalau anak saya tuh dia nanya Bu yang semalam itu ya dia nanya begitu yang semalam itu ini bagaimana jadi kita ulang lagi nggak apa-apa memang capek ya capek terus rasanya kayak mana ya kita kita bacain tapi dianya kok nggak fokus malah mainan kayak gitu tapi lama-lama alhamdulillah sekarang udah nggak lagi udah tidak lagi yang tadi apa namanya main sendiri sibuk sendiri kayak gitu enggak sekarang sudah mantap ketika saya bacakan buku dia udah apa namanya tadi posisi udah mau tidur kayak gitu jadi udah rileks kalau dulu meskipun udah mau tidur dia masih jalan sana jalan sini gitu kan kita udah bacakan buku tadi jadi jangan terus saja Bu dibacakan jangan menyerah kayak itu jangan menyerah kayak itu nanti anak-anak itu nangkap
sepertinya tidak dengar, tapi ternyata ternyata dia menangkap apa yang kita bacakan. Sepertinya nggak dengar, sepertinya nggak memperhatikan, tapi ternyata mereka itu menangkap sebenarnya. Itu anak saya dua berbeda. Yang pertama memang memang orangnya teratur, tipikal teratur. Kalau yang nomor dua kayaknya memang otak kanan, dia senang senang bereksplorasi, nggak mau diem. Mungkin itu Pak jawaban kalau jawaban dari Iya, pengalaman saya. Kalau jawaban dari pengalaman saya itu. iya. Ya, sangat relevan ya Bu ya, apalagi misalkan anaknya 2 atau 3 dengan karakter yang berbeda, itu sangat relevan sekali. Kalau dari tambahan dari saya mungkin seperti ini. Jadi, anak kami 3 kelas 6, kelas 3, dan TK mau masuk ke SD kelas 1. Jadi pertama yang saya lakukan pribadi adalah pemetaan. Pemetaannya pertama tadi berdasarkan karakter si anak ya. Ada yang, motorik kasarnya ini Bu Atin ini harusnya menyampaikan nih, motorik kasarnya itu lebih dominan ketimbang motorik halusnya. Nah, misalkan kita, melihat dari sisi itu dulu, ini anaknya tipenya seperti apa. Jadi ke tipe anak. Kalau di saya pemetaannya yang pertama itu hasilnya, yang pertama itu dia suka visual. Jadi anak pertama itu dia bacanya seperti tadi Bu Fitri sampaikan, itu komik. Jadi dia harus ada gambarnya, ya, ada, gambar dan ada ceritanya. Dia cenderung ke komik. Maka di kelas 4 ya kalau nggak salah, dia sudah mengkhatamkan, komiknya dari Al-Fatih itu. Biografi-biografi itu sengaja saya belikan, ya biografi dalam bentuk komik, besar juga, itu para penemu, kemudian tokoh-tokoh Islam, kemudian karena dia laki-laki, saya ingin menumbuhkan rasa keberanian dia, dia memilih buku Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih ya, itu dia selesai nggak ada 2 jam ya, karena dia bentuknya komik, tebel dan itu harganya 90.000. Dia pilih sendiri di toko buku. Nah, anak yang kedua dia tipe cerita, Bu. Jadi, si anak yang kedua itu geraknya banyak, kemudian, dia tipe cerita. Kalau cerita dia khusuk gitu. Makanya dia memilih cerita-cerita harian atau cerita pendek yang kita pilihkan beberapa buku kemarin terakhir kita belikan, yang saya ingat judulnya adalah tentang, eee, kenapa sih kita menunda sholat, misalkan seperti itu. Itu ada penerbitnya khusus. Jadi seperti ini, apa, penulis anak ya, penulis cerita anak itu ya, peci atau apa gitu. Kemudian yang ketiga ini ikut kakaknya yang kedua. Jadi kakaknya yang kedua masih lagi apa, dia ikut nimbrung di situ gitu. Nah, ada tambahan dari saya, salah satunya adalah feedback, Bu. Jadi, dia saya persilahkan membaca buku itu, kemudian dengan sengaja dia saya minta untuk bercerita ke saya. Itu mulai kelas 3, kelas 4. Nah, yang anak kelas 3 itu dia bilang langsung, "Bi, mau tak ceritain nggak?" Jadi lebih ke cerita ya, belum ke ilmu pengetahuan seperti apa tadi, ilmu pengetahuan alam seperti laut, gunung, dan lain sebagainya. Jadi, "Bi, mau ceritain nggak? Yang tadi itu ada anak seperti ini." Jadi dia cerita secara verbal ke saya. Jadi dia membaca, memahami, dan bercerita ke saya. Nah, teknik ini saya pelajari dulu di pesantren ya, kita ada muhadharah misalkan. Nah, ini saya secara resmi saya tradisikan ke anak pertama dan kedua. Secara formalnya itu, kalau formalnya habis membaca, mereka berdiri di tembok itu, badannya tegak dengan tembok, saya di depannya saya mendengarkan, apa yang tadi yang dibaca gitu. Nah, anak yang pertama itu saya dekatkan dengan tokoh-tokoh, biografi tokoh gitu. Ini seperti ini, jadi dia cerita sesuai versi dia, kemudian anak anak yang kedua. Nah, saya sepakat dengan Bu Hindun tadi, ada tipe anak yang dia harus selesai dulu mainnya. Nah, kemarin istri agak agak bingung di awal-awal karena, kita kan bukan target ya, jadi di SD kelas 1 dia sudah selesai, apa ya, sudah masuk ke Quran gitu bacanya, Iqra-nya udah selesai, harus baca Quran. Ini kok yang kedua kok rebel gitu ya, geraknya lebih banyak. Akhirnya, kita minta dia, apa, senyamannya dulu, misalkan sambil lari, sambil apa, ternyata dengan sambil lari, dengan sambil bermain sesungguhnya dia sedang menyerap gitu ya, Bu, ya. Meskipun konfirmasinya agak lama, seperti Bu Indun tadi sampaikan itu, konfirmasinya agak lama. Nah, fokus tidaknya anak itu memang kalau berdasarkan pengamatan saya, kedekatan kita dengan mereka dulu, dia tipenya seperti apa, dan mencarikan buku yang sesuai dengan minatnya dulu gitu. Nah, memang pemilihan buku memang ada 2 ya, kalau saya lihat sepertinya Bu Hindun lebih ke dipilihkan Bu Hindun, kemudian disampaikan ke anak-anak. Kalau dari saya ada 2 metode. Metode pertama,
saya sesuai anggaran ini. Kalau anggarannya cocok, saya belikan gitu ya dari arahan saya, coba baca yang ini gitu. Nah, yang metode yang kedua, kalau ada dana lebih, saya bebaskan dia di toko buku, dia memilih sendiri gitu. Kemudian kita cek, misalkan dia pilih biasanya 3 sampai 5, kemudian saya sortir. Sortir di situ ada diskusi, kenapa milih yang ini jangan dulu, ini yang lebih penting dulu gitu ya. Yang pengayaan di luar ini, di luar apa namanya? Di luar buku pelajaran. Nah, tadi ada soal reward dan punishment itu, saya juga tidak menerapkan itu. Nah, salah satu metodenya tentu, karena Bapak Ibu yang di pesantren penulis tentu sering mendengar ini ya, saya selalu mengatakan bahwa sebelum anak-anak membaca atau suka dengan buku, otomatis orang tuanya juga harus suka dulu. Misalkan saya, ya tidak mewajibkan, tapi merutinkan dari dulu memang membaca buku misalkan malam ataupun pagi maupun siang, dan mereka melihat secara langsung, mereka melihat paket datang, mereka lihat abinya buka buku, mereka lihat abinya membaca gitu. Itu salah satu hal penting sih menurut saya. Jadi keteladanan itu dimulai dari situ. Kemudian saking seringnya itu mereka nggak asing gitu dengan buku itu. Jadi, oh abiku membaca buku apa ya? Aku baca buku apa. Jadi suatu waktu titiknya adalah saya beli buku untuk saya belikan untuk istri, saya belikan untuk anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Jadi paket itu datang masing-masing mendapatkan paket gitu. Oh ini untuk uminya, untuk abinya, untuk anak pertama gitu. Jadi geraknya bareng gitu. Nah akan menurut saya akan jomplang ketika kita memberikan buku anak kepada anak terlalu banyak, tetapi kepada diri kita sendiri, kepada ayahnya, kepada ibunya itu minus gitu. Jadi itu nanti akan ada apa ya? Akan ada energi yang menurut saya kurang. Jadi ya sedikit ya, misalkan dananya terbatas ya anak dulu gitu ya, kemudian punya ayah dan ibunya menyusul. Ada lagi Bu, ini Bu Hindun. Ini tadi benar Bu Irma, ternyata anaknya suka bernyanyi sendiri, tetap aja melakukan aktivitasnya. Ya Bu, nanti dia menyerap sendiri. Oh, rame kan ini. Dipancing jadi rame. Bu, ini bagaimana ya Bu? Kepala sekolah saya menyarankan supaya komik Conan, Doraemon, Naruto dikurangi atau dihilangkan, sedangkan komik-komik lah menyenangkan bagi anak-anak. Nah, ini yang kasusnya kayak tadi Bu Hindun. Menurut Bu Hindun gimana ya komik-komik itu? Dan ini informasi dari saya. Jadi penjualan buku terbesar di Alex Media Kompetindo itu komik, Bu. Komik terjemahan itu ya seperti Doraemon, kemudian Naruto dan Conan itu tertinggi. Menurut Bu Hindun gimana ini kalau Ibu kepala sekolah meminta menguranginya, Bu? Kalau saya sendiri sih, anak saya yang pertama memang suka komik juga. Tadi kan saya juga ini Pak, bukan ada buku-buku yang saya pilihkan, juga ada buku-buku yang apa yang mereka suka. Jadi kalau anak pertama saya suka komik. Jadi kalau itu dia pilih sendiri, biasanya saya share kayak itu kan. Ini ada buku baru nih. Kan selain di Sigma saya juga ikut di reseller yang lain kayak dia buku-buku anak kayak gitu kan. Biasa Pak Mak itu kan jadi reseller itu biar dapat harga biar dapat harga harga reseller kayak gitu kan. Jadi saya itu juga kebanyakan untuk konsumsi sendiri. Kadang juga kalau ada yang minat ada yang beli ya dilayanin kayak gitu. Jadi anak saya itu lihat katalognya gitu, katalog buku-buku, kalau dia ada suka komik, anak yang pertama suka komik ya saya belikan kayak gitu. Tapi komiknya cenderung saya komik-komik yang tentang adab, tentang pembangunan karakter kayak gitu ya. Kayaknya anak saya belum kenal itu komik-komik Conan atau Naruto atau Doraemon, itu saya dulu yang suka itu. Tapi kalau anak-anak kayaknya belum pernah karena katalognya saya yang biar dia pilih, katalognya dari saya, nggak pernah saya kenalkan dengan seperti itu. Kebetulan juga kami di rumah nggak ada televisi, tidak ada televisi, memang sengaja kayak gitu ya, biar anak-anak tidak terlalu ini. Biasanya kan kalau menonton itu memang mengasihkan menonton itu. Jadi anak-anak saya gitu bukunya itu ini. Kalau
menurut saya sih memang kalau di sekolah sebaiknya dipilihkan buku-buku yang tersedia untuk di sekolah itu memang dipilihkan buku-buku yang memang membangun karakter kayak gitu kan, membangun karakter, membangun adab. Karena kita ketahui sekarang kondisi anak-anak sekarang ini sangat berbeda kayaknya, mungkin karena pengaruh media sosial juga, pengaruh dari tontonan juga. Makanya saya senang sekali kalau di sekolah itu ada program literasi. Di sekolah anak saya yang sebelumnya, sebelum saya pindah itu ada sebelum masuk kelas itu ada waktu untuk literasi gitu ya. Jadi entah itu dibacakan buku, entah itu baca Quran kayak gitu kan, ada waktu khusus untuk itu. Jadi memang dari pihak sekolah sebaiknya kalau untuk sekolah sebaiknya di sekolah itu tidak ada buku-buku yang apa ya, sebenarnya memang sudah ditentukan buku-buku yang membangun karakter anak kayak gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, saya pribadi sudah menduga tadi ya, akan Bu Hindun akan menjawab seperti itu ya. Bahkan dari tulisan-tulisan Bu Hindun kan hampir setiap bulan ya saya membaca tulisan Bu Hindun ya. Jadi dapat insight banyak bahwa seperti yang beliau sampaikan tadi, setiap keluarga punya goal masing-masing Bapak Ibu dalam gerakan literasi keluarganya. Salah satu goal yang ingin dicapai di Bu Hindun tadi saya tangkap adalah mutabaah ataupun penjagaan akidah, keimanan dan keislaman keluarga beliau. Sehingga beliau menerapkan sistem pintu ini ya, barrier gitu ya. Jadi pintu pengaman, apa yang anak-anak baca sudah beliau sortir di depan. Nah, saya juga kalau menanggapi sekolah itu setuju dengan pendapat Bu Hindun pada porsi bahwa anak-anak yang punya atau sekolah yang punya visi misi, apalagi sekarang ada karakter Pancasila begitu ya, itu kan harus relevan bacaan mereka. Jadi ketika kepala sekolah menganjurkan adanya buku, beberapa yang disortir itu saya setuju. Karena apa? Karena itu akan sesuai dengan visi misi pendidikan tidak? Seperti, penguatan karakter Pancasila kalau kita mau mengatakan secara umum, misalkan Bu Indun ini beliau misalkan kasusnya di sekolah negeri ya, Bu, ya. Itu karakternya karakter Pancasila. Jangan sampai di mohon maaf kurikulumnya sudah menyesuaikan misalkan ataupun di silabinya sudah menyesuaikan karakternya. Nah, di bacaannya juga sebaiknya menyesuaikan dengan, tujuan dari visi misi sekolah atau pendidikan Indonesia sendiri. Nah, saya cerita sebentar, saya selesai mendampingi sekolah Islam pertama di Purworejo itu untuk mengadakan buku sendiri. Jadi gurunya menulis, kita jadikan buku sesuai dengan tujuan dari sekolah itu. Jadi penguatan karakter apa yang dikehendaki. Seperti tadi Bu Hindun, keluarganya ingin penjagaan atau mutabaah atas iman Islam di keluarga beliau. Seperti tadi saya juga menginginkan supaya anak pertama saya yang laki-laki itu punya jiwa keberanian sebagai laki-laki, sehingga saya pilihkan bacaan-bacaan tentang pahlawan-pahlawan Islam misalkan. Nah, ternyata yang di sekolah Purworejo itu dilihat oleh sekolah lain, sehingga saya juga diajak, ini kapan-kapan juga Bu Indun bisa saya ajak, diajak pertemuan dengan yayasan yang ada di Temanggung. Beliau itu satu sekolah itu ada 5 sekolah, satu yayasannya, ngobrol di sana. Jadi sekarang itu sekolah bahkan membuat buku sendiri, sesuai dengan, muatan karakter yang ingin disampaikan kepada anak didik masing-masing. Di luar ya, di luar buku, buku ajar maupun, pengayaan yang misalkan dari mohon maaf Erlangga, Tiga Serangkai, dan mereka punya, buku buatan sendiri dari bahkan ini Bu Indun, sampai Bapak Ibu, sampai, misalkan dari buku umum kan, mohon maaf dia tidak berhijab ya, jadi gambarnya itu, tidak pakai hijab, kemudian oleh sekolah ini tidak diterima, sehingga mereka bikin sendiri, dan itu saya mendampingi, itu sebelum Ramadan itu alhamdulillah selesai, kemarin pas Syawalan ketemu lagi dengan beliaunya, sedang pengerjaan. Jadi memang menurut saya setiap sekolah harus punya andil seperti itu ya, kepedulian gitu. Meskipun nanti di rumah seperti yang disampaikan Bu Zumrotus tadi, ada anak yang membaca, Conan, dia menjadi, tertarik di dunia forensik, atau membaca sejarah, tertarik dengan dunia sejarah. Itu secara personal, tapi kalau instansi sekolah menginginkan seperti itu ya seharusnya diselaraskan dengan, tujuan pendidikan di sekolah itu sendiri atau pendidikan nasional. Dan masalah televisi, wah kami udah lama sekali nggak punya televisi. Televisi nggak akses lagi sekarang. Bu Indun ini ada lagi nih. Ini misalkan dari Bu Atin,
sekarang ini banyak sekali komik Sirah Nabawi, contoh Safi Komik, kemudian ada Azan Terakhir Bilal, banyak ya, Al-Fatih tadi, yang saya sebutkan juga ada gitu. Memang ini harus sesuai dengan karakter sekolahnya Bapak Ibu, misalkan karakter sekolah negeri, ya disesuaikan dengan, apa tadi, karakter Pancasila ya, Pancasila nggak apa-apa. Ada Bu Indun lagi nih, Bu Indun, kalau, ini pertanyaan lagi dari Bu Irma ini nyambung ini. Anaknya ini kalau diambil HP-nya nangis Bu Indun. Bagaimana Bu Indun? Ini Eh, Ya udah ini, apa namanya, udah mulai kecanduan ya berarti ya. Memang rata-rata anak kalau sudah lama main HP itu kalau saya perhatikan anak-anak teman saya itu sudah mempengaruhi emosional mereka. Udah mulai jadi sebaiknya itu dialihkan atau sebaiknya dijauhkan sama sekali dulu sampai dia apa ya, sampai dia udah lupa dengan yang namanya gadget. Kalau saya karena belum ini ya, apa namanya, alhamdulillah anak saya karena sudah saya batasi semenjak kecil jadi belum ada pengalaman seperti itu, tapi saya lihat teman-teman saya, biasanya memang anaknya seperti itu. Seperti ini, ketika lebaran seperti ini kemarin baru aja cerita dengan teman, di sini kan, "Aduh Mbak, anakku kemarin di tempat kakek neneknya itu karena sibuk ya, dia megang HP terus anaknya. Jadi kembali ke ketika pulang dari mudik seperti ini anaknya tantrum ketika luar biasa apa ya, untuk memisahkan dari gadget itu luar biasa. Tapi itu memang butuh perjuangan, Bu. Butuh perjuangan untuk kita memang harus komitmen untuk menjauhkan itu. Jadi teman saya itu juga seperti itu sampai anaknya itu ya nggak mau ngaji kayak gitu kan. Mau berangkat sekolah itu susah karena kemarin waktu mudik itu memang benar-benar liburan sekolah itu memang pegang gadget. Ya anak saya sempat seperti itu kemarin karena sayanya juga sibuk kayak gitu kan. Tapi kami sudah berkomitmen dengan anak-anak udah ada komunikasi antara orang tua dengan anak itu harus ada komunikasi. Ada kesepakatan-kesepakatan kalau saya ada kesepakatan-kesepakatan yang saya buat, kamu boleh main HP kayak itu kan, tapi setelah kita apa namanya sudah kembali ritmenya berkegiatan apa namanya sekolah, udah fokus sama sekolah, kemudian fokus sama apa namanya kegiatan-kegiatan meskipun dia main HP ketika mudik kemarin anak saya tapi tetap sholat 5 waktu saya tekankan sholat 5 waktu kemudian kewajiban-kewajiban dia membantu saya kayak itu kan membantu orang tua harus tetap dilaksanakan jadi nggak full pegang HP memang pegang HP memang lebih banyak pegang HP kalau saya rasakan cuman tadi tetap ada batasannya kalau anak udah terlanjur kecanduan kalau bisa dihilangkan dulu Bu, jangan ditampakkan dulu sementara waktu HP-nya kayak gitu kan. Anak itu biasanya kalau kelihatan kan udah apa namanya? Ketika kita mereka tuh belajar Bu. Ketika dia nangis terus kita berikan, mereka tuh belajar. Oh, kalau aku nangis nanti diberikan. Oh, kalau aku gulung-gulung nanti diberikan sama ibu. Bukan ibuku malu kayak gitu. Ya sama, saya kalau misalnya kalau ibu sibuk, ibu suka lupa HP-nya. Jadi anak saya itu kalau saya sibuk ada kegiatan pengajian atau apa sengaja ikut itu cuma untuk main HP. Jadi sekarang saya udah tahu jadi saya kunci HP-nya jadi dia tidak bisa main HP tanpa seizin saya. Jadi begitu. Ya pokoknya dijauhkan dulu kalau anak udah terlanjur kecanduan gadget, sebaiknya apa namanya dijauhkan dulu, tidak ditampakkan dulu, diajak dengan bermain dulu yang menyenangkan atau dikasih permainan edukasi atau apa yang buat dia happy kayak gitu kan. Mungkin itu. iya, ini ternyata banyak banyak yang punya pengalaman serupa nih Bu Indun di komentar ya, ada pembatasan juga soal penggunaan HP. Kalau komentar oh iya ini, kalau komentar saya sih orang tuanya banyak-banyak istighfar dulu ya, sholat tobat dulu ya, kalau misalkan sampai ketanduan loh ya, sampai kecanduan itu orang tuanya menurut saya harus sholat tobat dulu, kemudian banyak istighfar, ya paling enggak habis sholat ya 100 kali gitu, supaya orang tuanya tenang dulu. Habis itu ini tekniknya dari kakak ipar saya, jadi beliau memang orang IT ya, jadi kerjanya di dinas pendidikan, di Semarang, trainer di dinas pendidikan itu salah satunya di HP anak itu diinstal untuk, penggunaan waktu, kalau dia waktunya selesai dia bisa mati sendiri Bapak Ibu, bisa shutdown sendiri ya, bisa mati sendiri. Jadi, misalkan untuk mengurangi dari yang kalau misalkan sudah ketagihan langsung stop banget kan mungkin dia stresnya lebih tinggi ya.
itu dikasih jeda beberapa waktu, misalkan dikasih kesempatan nanti HP-nya mati sendiri gitu. Nah itu ada aplikasinya atau ada sistemnya, nanti coba saya tanya beliau ya, tanya Mas ya. Nah kalau, karena kenapa tadi, orang tua yang harus sholat tobat dulu atau istighfar dulu, itu bukan guyonan karena yang menjadikan anak ketagihan itu adalah orang tua kan, atas izin kan, tadi seperti yang Bu Hindun sampaikan. Atas jawaban, jadi anak nangis dikasih jawabannya HP, anak ini kasih jawabannya HP. Jadi itu kembali ke, jadi tidak menyalahkan kecanduannya, tapi pola dari orang tua itu menurut saya serius sih. Jadi belajar lagi. Nah, kemudian pakai sistem tadi yang bisa misalkan setengah jam atau 45 menit dibatasi dia mati gitu ya. Jadi dia tahu akhirnya lama-lama dikurangi. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu hidup ini memang harus seimbang ya. Jadi saya menyampaikan ke anak-anak, ini ada handphone sebagai fasilitas belajar, sebagai hiburan, ya kita gunakan kesepakatannya. Tadi ada kesepakatan, diajak ngobrol dulu, ini mau pakai apa namanya siang, kemudian berapa waktunya, kemudian malamnya, kapan ngajinya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada urusan atau tidak ada kaitannya anak bermain HP dengan tidak sholat itu tidak ada kaitannya. Dia tahu wayah ya, tahu waktu, ini waktunya sholat, habis maghrib ya ini ngaji gitu. Tradisi itu masih kami pakai, tradisi zaman dulu kalau habis maghrib ya ngaji gitu. Nah sekali lagi Bapak Ibu, ini nggak bisa instruksi Bapak Ibu, tapi harus berdasarkan keteladanan. Ini beratnya minta ampun, beratnya itu bukan bukan melobi anaknya, tetapi konsistensi kita sebagai orang tua, dan itu azamnya harus kuat betul. Misalkan begini ya, misalkan, oh ini habis, maghrib ngaji, berarti ya semuanya stop. Kalau dulu kan TV dimatikan, sekarang nggak ada TV kan. Saya buka laptop juga tadi Bu Zumrotus ada laptop, saya buka laptop untuk ngetik ya mulai jam 8, jam 9 setelah anak-anak mulai belajar. Jadi di malam tidak ada HP misalkan, atas atas apa namanya, atas inisiatif, orang tua. Jadi keteladanan ketika makan misalkan, otomatis misalkan anak-anak nggak boleh, orang tua nggak boleh. Jadi otomatis orang tua dulu kan, orang tua dulu, eee, diskusinya suami istri harus diskusi dulu, ini mau dibawa kemana keluarga kita. Anak-anak kita mau dibawa kemana? Kalau sudah ada kesepakatan, antara suami istri, otomatis mau nggak mau pembiasaan ada. Nah, solusinya yang tadi, yang banyak gerak misalkan, itu dibersamai kalau kami dialihkan. Misalkan, oke ini, akses HP-nya 45 menit, setelah ini sama Abi ya, naik sepeda, nanti Abi lari-lari, biasanya seperti itu sore, menghabiskan energi dia Bapak Ibu. Nah, begini, energi dia itu kan, ketika main HP itu kan terlalu banyak kan. Nah ini gimana cara menghabiskannya? Nah salah satunya ya tadi misalkan mengakses buku, nah ini tergantung anaknya Mang, atau, bersepeda gitu, yang penting energinya itu dia habis gitu, seperti itu. Ini tadi Bu Hindun, ini saya penasaran dengan, buku-buku yang Bu Hindun miliki itu kemudian cara mengaksesnya kemana Bu? Kalau misalkan mau pesen ke Bu Hindun. Tadi saya jujur aja ini, Bapak Ibu, saya itu, koleksi buku untuk anak-anak lebih sifatnya begini, ini anak-anak terjadi apa, saya carikan misalkan dia motivasi untuk sholat, belum sampai ke seperti Bu Hindun kan seperti punya kurikulum itu, mengenalkan ini gitu Bu. Dikasih ini dong Bu, kasih infonya atau kasih gambaran yang koleksi Bu Hindun tuh bagus-bagus itu, saya lihat di Facebook ya. Gimana Bu itu Ya. bukunya? Ya isinya apa aja gitu kalau kita mau ngakses gitu Bu? Ya, jadi kalau saya tuh pertama kali yang ada di rumah waktu itu, harus menguatkan iman dan Islam, mengenalkan iman dan Islam. Jadi menguatkan iman dan mengenalkan apa itu Islam. Jadi itu yang apa namanya, yang pertama kali yang ada di rumah kayak gitu, yang saya harus ada miliki untuk anak-anak gitu kan. Ternyata setelah beli buku itu, oh ternyata banyak saya yang kurang kurang apa ternyata saya banyak juga tidak tahu kayak gitu ya. Jadi itu dulu, pondasi itu dulu, baru kemudian saya mengenalkan sirah-sirah tentang Rasulullah, tentang sahabat gitu. Karena kita sekarang krisis keteladanan ya. Kita krisis keteladanan. Jadi kembali lagi meneladani Rasulullah. Jadi apa namanya? Kembali meneladani Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang
ingin tadi ya, ingin berkomitmen untuk butuh komunitas untuk apa ya, berkomitmen membacakan buku, bisa bergabung nih eh, Spirit Nabawiyah Community. Kebetulan di bulan ini, kalau dulu saya gabung di Spirit Nabawiyah Community ada bayarannya ya, bayar 50.000. Kalau bulan ini gratis untuk bergabung di Spirit Nabawiyah Community. Juga ada reward buku Pintar Iman Islam, itu satu paket kayak gitu ya, tapi ada syarat dan ketentuannya untuk mendapatkan reward itu. Jadi satu buku paket Pintar Iman Islam itu ada 12 buku. Di situ ada tentang buku mengenalkan Allah kayak gitu kan, mengenalkan Allah kan namanya iman kan, rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, itu semuanya dijelaskan. Kemudian juga tentang rukun Islam, ibadah, syahadat, sholat, puasa, kayak itu semuanya dijelaskan juga di dalam buku itu. Jadi itu yang pertama kali saya beli buku Sigma, kemudian saya ketagihan, akhirnya saya jadi reseller Sigma. Akhirnya ya tadi, akhirnya beli buku-buku itu, ternyata memang sangat membantu untuk keluarga kami, bukan cuma untuk anak-anak, tetapi juga untuk saya dan suami menyadari, oh ternyata kita masih jauh, masih kurang kayak gitu. Kalau ibu-ibu minat, atau ibu atau bapak mau berminat untuk bergabung dengan komunitas Pirnabawiyah Community, bisa hubungi saya, atau berminat untuk beli bukunya juga bisa hubungin saya. Mungkin itu Iya. Pak. Oke, terima kasih Bu. Nah ini di Bu Zumrotus juga sama itu, ada bilingual atau tidak, nanti bisa japri Bu Hindun ya. Saya tertarik sebenarnya, rada-rada aman kalau misalkan orang tuanya aman itu dalam arti gini, ada bekal gitu ya, kalau orang tuanya yang dari pesantren misalkan, suaminya dari pesantren, istrinya tidak gitu. Kalau dua-duanya tidak dari pesantren, saya rasa buku-buku seperti ini kan kalau di pesantren kan di posisi akidah akidah akhlak itu yang pertama ya, baru kemudian nanti lari ke muamalah dan lain sebagainya itu dipelajari. Dan ini menurut saya kalau misalkan, Bapak Ibu non pesantren, buku ini bisa menjadi wasilah atau jembatan untuk mengenalkan Islam lebih dekat ke anak-anak. Meskipun sekolahnya anak-anak juga misalkan sudah Islami gitu ya, Bu, ya. Tadi mohon maaf kelewatan nih, sebentar saya bacakan dari Bu Masnah. Jadi dari beliau adalah ketika main HP itu ada syaratnya, kemudian ada, apa, reward dan punishment. Kalau punishment-nya sampai diberhentikan 3 hari supaya mereka tidak melanggar lagi, seperti itu. Memang, komitmen ini cukup cukup ini ya, cukup harus ketat banget ya di usia-usia emas ini ya, kata Bu Atin. Kemudian di ini ya Bu Hindun ya, di rumah berarti ada perpustakaan mini ya setidaknya ya? Ada, apa, perpustakaan keluarga gitu ya, setidaknya? Iya. Oke, ini sepertinya sudah terjawab semua ini Bu Hindun ini, kebanyakan. Nah ini ada hasil riset, hasil hasil penelitian bahwa memang, laki-laki lebih menyukai komik atau lebih dominan gambarnya gitu. Meskipun ya ada beberapa teman saya yang laki-laki nggak suka komik dia, sukanya, cerita padat gitu ya, ada yang suka sejarah dan lain sebagainya. Oke, udah dijawab semua sepertinya Bu Hindun ini. Ya nanti kalau gabung komunitas itu saya juga nanti diskusi dulu sama istri, karena istri gabungnya itu apa ya namanya ya, lupa saya. Kalau ini kan dari beda ya, ini dari Sigma, kalau istri itu gabung yang di Solo atau apa gitu, nanti saya Oh iya, coba tiap tanya. daerah ada Pak. Tiap Oh daerah gitu ada ya? dan namanya beda-beda. Namanya Oh, beda-beda. iya iya iya. Oh namanya beda-beda per daerah. Oke. Kalau saya itu Spirit Nabawiyah Community itu wilayah ini, wilayah Jakarta, Bogor gitu. Kebetulan bukan ikut yang wilayah Sumatera kemarin. Yang jadi saya gabung yang di wilayah Jakarta. Jadi namanya Iya, esensi. Ada Lentera, ada apa lagi namanya, ada Kubah, macam-macam namanya. itu satu bahasa ya Bu, ini Bu Zumrotus tanya tadi, satu bahasa ya, bahasa Indonesia saja ya? Iya, kalau kalau di buku Sigma bahasanya bahasa Indonesia aja. Kayaknya Bu Sumrotus kemarin juga ini esensi. Iya, Sempat tapi ngomong. dari keluarga beliau ini sudah terlanjur bahasa Inggrisnya dominan, jadi kalau buku-buku bangsa, eee, ada lagi iya iya ada di STI, nggih. Baik, Iya. itu satu menurut saya pendahuluan ya, malam ini pengantar tetapi, berbobot sekali dan
Bapak Ibu tentu bisa mencatat sendiri poin-poin penting tadi ya, terutama ibu-ibu di sekolah dan di keluarga. Kalau catatan dari saya, dari Bu Hindun tadi yang saya tangkap pertama adalah menetapkan tujuan dulu di keluarga, meskipun Bu Hindun menyampaikan secara tidak langsung. Jadi setiap keluarga punya tujuan literasinya apa, seperti di Bu Hindun tadi untuk penjagaan iman Islam keluarga beliau gitu ya. Jadi penetapan itu dulu, misalkan Bapak Ibu ingin apa. Kemudian yang kedua adalah cara pemilihan buku bisa dari kita sebagai orang tua, ya, kemudian berdiskusi dengan mereka. Tapi kalau misalkan usianya usia ya tadi ya, misalkan ada perasaan ini buku rawan atau tidak, bisa disortir dulu, seperti yang kami lakukan itu, dia memilih 5 buku, kemudian kita sortir isinya. Otomatis orang tua baca dulu. Enggak, otomatis kan karena kalau mau dibaca ke anak-anak, otomatis harus dibaca dulu, supaya tidak terselip agenda-agenda, ini bahasanya bahasa aktivis ya, agenda-agenda propaganda dari pihak sponsor masuk ke dalam buku itu seperti LGBT, ya, kemudian ada kampanye apapun itu masuk ke komik ataupun ke buku. Karena, ya kita jujur seperti Marvel dan lain sebagainya, mereka sudah membuat kartun yang memang di dalamnya ada propaganda LGBT gitu ya. Kemudian, yang ketiga adalah otomatis dari orang tua dulu, karena kalau mau membacakan, saya yakin Bu Indun sudah membaca bukunya dulu baru disampaikan ke anak-anak, supaya tidak ada kekagetan ketika menyampaikannya. Yang keempat, sesuaikan dengan karakter anak, apakah dia mau duduk menyimak atau tipe yang lari-lari kita membacakan dia sambil mendengar, karena kan ini tentu Bapak Ibu guru yang di sini lebih paham dari saya soal parenting, misalkan Bu Atin gitu ya, itu ada tipe anak yang dia menyimak dengan cara dia sendiri gitu. Kadang ada yang duduk diam mendengarkan, ada yang lari-lari ternyata dia juga mendengarkan. Jadi, berbeda-beda itu kita sesuaikan supaya kita nggak stressing sendiri. Berikutnya memang si HP ini tidak bisa dijadikan musuh juga karena dia tidak bisa kita nafikkan kan, sehingga HP akan ada di kehidupan kita, bagaimana cara kontrolnya dan, skala prioritasnya seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin lain waktu detailing-detailing yang berbagi pengalaman Bapak Ibu lainnya ataupun nanti, mungkin ada temannya Bu Hindun yang, bisa sharing di ngaji literasi berikutnya atau bagaimana, kita bisa sambung lagi. Saya khawatirnya tuh begini, ini di area atau wilayah Bapak Ibu yang lainnya itu, waktunya sekarang itu sudah ada yang jam 10 atau setengah 11 begitu. Kalau di Bu Hindun masih jam 9 ya? Iya, masih jam 9. Ya, nggih, karena besok juga masih ada aktivitas, semoga pertemuan ya paling enggak online ini ya, pertemuan online ini bermanfaat, kemudian ada beberapa nama yang nanti saya akan sampaikan di grup untuk mendapatkan door prize dari kami ya, dari Trendlist, dari pesantren penulis. Ini karya teman-teman dari pesantren penulis untuk, sedikit hadiah gitu ya, akan kami kirimkan ke WA masing-masing, nanti bisa japri alamatnya. Bu Hindun terima kasih sekali ya ilmu dan pengalamannya ya. Ini jujur saja, tadi saya merasa seperti banyak teguran gitu ya. Di awal-awal tuh banyak teguran gitu ya, seperti lebih banyak mencari uangnya ketimbang bersama anak, lebih banyak sibuk sendiri ketimbang membersamai. Dan saya jujur ada perasaan seperti cemburu gitu ya melihat aktivitas, Bu Hindun dengan anak-anak segitu dekatnya gitu ya. Untuk membangun itu mungkin pastinya sulit. Terakhir dari Bu Hindun untuk, apa, statement penutup ataupun mungkin penutup kesimpulan atau apapun itu, Bu, monggo kami persilakan. Eee, Tadi, yang pasti terus bacakan buku, jangan pernah lelah, butuh kesabaran. Kalau tanya mulainya kapan, mulailah saat ini meskipun anak-anak sudah tidak kecil lagi, kayak itu kan, tidak apa-apa. Pokoknya terus bacakan buku, terus baca buku, insya Allah kita akan rasakan manfaatnya meskipun hanya 5 atau 10 menit, insya Allah ada manfaatnya. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih sekali lagi, Bu, ya, semoga menjadi amal jariah Bu Hindun. Bu Hindun ini, baik, memberikan teladan kebaikan kepada kita, kita jadi saksi hidup bahwa Bu Hindun tuh orang yang baik. Semoga menjadi amal jariah nggih, amin, Bu, ya. Terima kasih, salam untuk keluarga. Bapak Ibu, kita sudahi ya karena besok juga masih harus ada aktivitas yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak ngaji literasi ini. Memang kita ini agak santai-santai aja, apa yang butuh kita apa namanya, butuh kita pelajari, saya coba, carikan, narasumber yang mumpuni untuk sharing kepada kita. Insya Allah untuk ngaji literasi berikutnya itu
nanti kita obrolkan bareng di grup kira-kira enaknya apa gitu ya. Saya coba tanya teman-teman yang sekiranya sekarang lagi in seperti apa. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami, semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga, sehat selalu, selamat istirahat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.